Yes. Luar biasa. Telah disatukan antara kabel dari lampu dan juga kabel dari dinamo, maka hasilnya lampu akan menyala terang dan juga dinamonya akan bergetar seperti ini. Jadi percobaan kami kali ini berhasil. Sekian dari kami, selamat pagi. Kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan. Isi pertanyaan kami buka. Apa yang membedakan rangkaian listrik AC dan DC? Arus listrik AC adalah jenis arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu dan cenderung tidak stabil. Arus DC adalah arus listrik yang nilainya tetap terhadap satuan waktu sehingga lebih stabil pada penggunaannya. Sini kami akan menjawab untuk kelompok 2. Bagaimana listrik AC dihasilkan? Merupakan kepanjangan dari alternatif current. Arus ini bergerak bolak-balik yang dihasilkan dari generator penghasil listrik. Itu yang ciri-ciri arus bolak-balik yaitu aliran listrik bolak-balik atau tidak satu arah. Nilai besaran frekuensinya bersekitaran antara 50 Hz atau 60 Hz. Sumber arus listrik berasal dari generator AC. Nilai besar arusnya terhadap satuan waktu selalu mengalami perubahan alias tidak tetap. Tegangan listrik berbentuk grafik sinusoida atau gelombang. Artinya tegangan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan fungsi terhadap waktu. Mengapa listrik AC mempunyai arus bolak-balik? Arus bolak-balik atau AC menganalisis secara berubah-ubah dan mengikuti garis waktu. Arus bolak-balik mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan potensial bolak-balik. Yang kedua, dari mana arus bolak-balik dihasilkan? Oleh generator AC. Sedangkan arus searah dihasilkan dari baterai. Arus listrik yang searah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Itu jawaban dari kelompok kami. Itulah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Bagaimana jawaban kami? Apakah memuaskan? Puas. Karena kami mengerjakan ini dari simulasi PET, maka kami juga akan menjelaskan caranya bagaimana mengerjakannya di depan. Pemutaran kan? Enggak. Pemutaran dia pemutaran itu siapa ini? Sekali. Cerita.
Maaf ya Bu. Aduh, kalian ini pit aku. Kalian kira aku nggak tahu? Sini nggak nampak. Udah sana. Oke, bisa juga pakai ini ya. Kalau betul kan, berarti aku nggak sementara. Oh iya itu. Udah nampak kan? Sudah Bu. Oke, berarti sama sesuai persis. Apa gunanya persis problem? Enggak, itu bukan Oke. kamu. Gunanya bukan di situ untuk Apa tadi? untuk menyimpan energi pada Oke, ya. mental. Oke, sudah. Kelompok 3 sudah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek fisika yang bermateri rangkaian arus AC. Perkenalkan, nama saya Maestro Jen Harigan, SPPD Indonesia. Pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kapasitor banyak penerapannya pada rangkaian listrik. Kapasitor digunakan untuk menyetel sirkuit radio dan untuk memutuskan jalan arus terkualifikasi yang berasal dari sumber tenaga listrik. Kapasitor dipakai untuk mencegah adanya bunga api pada waktu sebuah rangkaian yang mengandung dilintasi tiba-tiba juga. Efisiensi mengisi daya arus bolak-balik listrik dapat dinaikkan dengan menggunakan kapasitor besar. Kapasitansi semua kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan besar potensial pada salah satu pembentukannya terhadap besar beda potensial IF antara kedua bentuk kelompok dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya bentuk gelombang atau bentuk gelombang seimbang. Percobaan arus bolak-balik atau AC. Di antaranya adalah bagaimana mengetahui sifat dan karakteristik dari bentuk isyarat berwarna merah, diferensiator dan integrator. Bila diberi masukan berupa isyarat persegi, dan bagaimana menentukan integral dan tanggal lepasan dari suatu sumber AC. Rekaman tetap polos rendah dan polos tinggi. Pada rangkaian basis serta bagaimana menentukan lawan amplitudo rangkaian set paralel terhadap sumber AC sinus arus tetap. Percobaan AC ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya elevasi. Bab 2 materi rangkaian arus AC. Arus bolak-balik AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan proses bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan proses bolak-balik. Konteks alternatif. Sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor menggunakan arus arah. Listriknya berasal dari arus bolak-balik dengan menggunakan inverter pada kendaraan bermotor yang memakai generator AC alternator. Melakukan perubahan arus bolak-balik itu jika generator tersebut digunakan pada kendaraan bermotor tersebut. Secara umum, bolak-balik berarti pengambilan listrik dari sumber, misalnya PLN, ke kantor atau ulang-ulang dulu. Namun ada pula contohnya seperti sinyal-sinyal radio atau radio yang disalurkan melalui kabel, yang juga merupakan dalam dirinya arus bolak-balik.
diagram arus bolak-balik atau garis hijau dan arus searah atau garis merah. Di dalam bidang teknik pendidikan dikenal adanya dua jenis arus, yaitu arus bolak-balik dan arus searah. Dinamakan arus bolak-balik karena padanya jadi gerak elektron yang berubah-ubah dengan dirinya yang tetap. Elektron itu bergerak bolak-balik. Arus bolak-balik banyak memiliki aliran berbentuk sinusoid. Dalam rangka bolak-balik dinamakan satu periode. Jangka waktu periodenya adalah detik. Waktu periode. Selanjutnya periode setiap ini dinamakan frekuensi. Mana satuan frekuensi adalah hertz. Soalnya tegangan bolak-balik juga mempunyai frekuensi, waktu periode dan sebagainya. Arus bolak-balik ini merupakan yang paling banyak digunakan pada sistem kelistrikan di dunia. Dengan sistem ini mudah dalam pemakaian dan pendistribusiannya. Dengan tegangan bolak-balik dikenal sistem satu fasa dan sistem tiga fasa. Dengan paling dominan dipakai adalah sistem tiga fasa. Kemudian selanjutnya generator sinkron. Dalam bidang teknik kelistrikan dikenal adanya dua jenis arus, yaitu arus bolak-balik dan arus arah. Dinamakan arus bolak-balik karena padanya terjadi gerak elektron yang berubah-ubah. Dengan ring-ring tetap, elektron itu bergerak bolak-balik. Arus bolak-balik banyak memiliki aliran yang berbentuk sinus. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan arus bolak-balik atau AC. Tahun 1885 listrik arus bolak-balik atau AC alternatif. Listrik AC dibuat dari generator AC dan dapat disalurkan ke tempat yang jauh dengan lebih murah dan mudah untuk disesuaikan. Karena kemudahan ini, selanjutnya orang lebih suka menggunakan listrik AC. Adapun kelemahan dari arus bolak-balik yaitu berisiko dapat menyebabkan kebakaran. Resistor pada rangkaian arus bolak-balik atau AC sederhana secara langsung menahan aliran elektron pada setiap periode waktu, sehingga bentuk gelombang tegangan yang melewati resistor akan sepasa dengan membentuk gelombang arusnya. Lebih sederhananya, tegangan dan arus yang melewati pada rangkaian AC memiliki fasa yang sama. Jika digambarkan dalam diagram, fase mengangkat arus satu ke arah sumber X positif atau kanan, dan tegangan juga ke arah sumber X positif atau kanan. Dua gelombang tegangan dan arus fasa pada saat tegangan pada posisi titik nol maupun posisi negatif harus juga berada pada posisi yang sama. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu baterai, resistor, kabel, dan lampu. Kemudian kami akan melakukan praktek tersebut. Ini adalah rangkaian praktek yang telah kami buat. Saatnya mencoba. Step pertama kami melakukan memotong kabel hingga tembaga terlihat. Step kedua, lilitkan tembaga kepada resistor. Lalu sambungkan resistor kepada kabel yang tersambung dengan lampu. Sekarang kita akan menghidupkannya. Terlihat bahwa lampu ini terlihat menyala dan terlihat redup. Ini adalah suatu rangkaian arus AC atau bolak-balik. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman kami yang mau bertanya, silakan. Jawab dari kelompok 3. Apakah dampak positif AC? Dampak positif listrik AC yaitu terdapat pada kemampuan untuk memanipulasi tegangan dengan memanfaatkan transformator pendistribusian jarak memanfaatkan transformator pendistribusian jarak jauh menggunakan tegangan tinggi untuk menghasilkan arus yang kecil.
soal dari kelompok 2. Apa kegunaan rangkaian AC hidup sehari-hari? Apa saja jenis arus bolak balik tadi ya? Apa saja jenis arus Apa saja jenis-jenis arus bolak-balik? Listrik, PLN, listrik dan generator, setrika dan lampu. Oke, sedikit ya mengenai pertanyaan nomor 4. Apa saja itu arus bolak balik? Kalau mengenai arus bolak balik itu kan ada rangkaian R, kan? R itu namanya resistor. Kemudian ada rangkaian C, yaitu apa? Kapasitor. Kemudian ada rangkaian induktor atau L. Ya. Kemudian kalau dalam rangkaian arus bolak ini ada hubungannya antara rangkaian RLC. Artinya RLC ini ada hubungannya kalau di dalam satu rangkai. Kalau R tadi apa? Resistor. Kalau R tadi apa? Induktor. C apa? Ya. Jadi pertanyaan dari nomor 4 apa saja ada 3. Ada rangkaian namanya XC, ada namanya rangkaian XL, ada namanya rangkaian satu resistor. Kalau dikatakan X itu dalam menyatakan impedansi. Semalam kan saya kasih materi, ada kan? Ada impedansi pada MC yang katanya impedansi induktor ada, impedansi kapasitor juga ada. Lengkap ibu kirim di guru. Oke? Jadi ini kelompok 4 saya rasa sudah cukup ya, sudah pertanyaan juga sama, hampir sama pertanyaannya, cuma pertanyaan sama tujuannya sama, jadi sudah bisa dicukup dan bisa dicukup ya. Oke, sudah, karena semua juga sudah berhasil, sudah tahu seputaran yang namanya kita masih singkat-singkat ya. Karena udah saya ibu kasih tugas, ada 3 tugasnya udah diperiksa. Di depan nanti kembali pembahasan mengenai AC, ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan proyeknya. Terima kasih sudah merangkai dengan baik. Walaupun banyak perjuangan, itu adalah untuk masa depan kamu dan masa depan kita semua. Oke, kalau ada nanti yang agak lebih membingungkan, boleh juga ditanya melalui grup kita ya. Kalau ada yang kurang paham, kalau kurang mengerti bagaimana yang sebenarnya boleh ditanya. Oke.